Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul wa'di wal wafa. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi lailatul qadri, fi a'malina, fi amwalina, fi ahlina, fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina, ya Rahmanu ya Rahim. Amin, amma ba'du. Para pengurus Masjid Raya Jakarta Garden City, para jamaah sekalian, khususnya jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kehadirat Allah karena Allah selalu melimpahkan rahmatnya, nikmatnya untuk kita semua. Layaklah karena itu kita selalu berusaha beribadah dan beramal soleh. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita, bahkan keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat, teman, rekan-rekan kita, seluruh anak cucu keturunan kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapatkan syafaat karena kita selalu mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mengikuti dan mengamalkan semua tuntunannya, baik dalam kita menjalankan keimanan, dalam menjalankan ibadah maupun dalam rangka bermuamalah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah i'tikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah Al-Qur'an dan kebersihan hati. Kita tadabburi surat Asy-Syams ayat yang ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali, yaitu jalan-jalan yang mengarah kepada dosa, kefasikan, serta juga Allah siapkan ilham menuju jalan-jalan kita mendapatkan takwa di sisi Allah. Kenapa Allah sebut ilham? Ilham itu adalah anugerah Allah kepada semua hamba-hambanya, termasuk kita. Malam ini i'tikaf karena diberi ilham, fa'alhamaha wa taqwaha. Yang tidak beribadah berarti belum dapat fa'alhamaha wa taqwaha. Mereka yang bermaksiat berarti cuman memilih fa'alhamaha fujuroha. Setiap saat kita selalu diberikan oleh Allah ilham, tapi Allah serahkan kepada kita. Yang kita pilih itu fujuroha atau kita memilih wa taqwaha. Lagi duduk saja ada ilhamnya itu. Saya mah tidur aja. Itu fa'alhamaha fujuroha. Oh saya enggak, saya usahakan tidak tidur malam ini. Saya mau i'tikaf sungguh-sungguh. Berarti fa'alhamaha wa taqwaha. Ada uang di jalanan jatuh. Kalau orang-orang yang diberi ilhamnya dan dia memilih wa taqwaha, ini bukan punya saya kembalikan kepada orangnya kalau saya tahu, atau saya sampaikan kepada pihak yang berwajib. Tapi kalau yang dominan fa'alhamaha fujuraha, kesempatan, saya belum ada ongkos untuk mudik, berarti memilih fa'alhamaha fujuroha. Siang hari Ramadan nggak ada yang tahu. Kalau kita masuk kamar, kemudian kita ambil minuman, ambil makanan, nggak ada yang tahu.
Kita ambilnya sedikit aja, nggak ada yang tahu. Kalau dia mengambil itu fa'alhamaha fujuraha. Tapi kalau dia masuk kamar, makanan ada, oh saya tidak, karena saya sedang puasa, maka dia berarti fa'alhamaha wa taqwaha. Setiap saat hadirin wal hadirat selalu ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di jalan pun sama. Saya nggak apa-apa, orang ini jalanan punya saya. Oh, dia tidak mau ikut ya peraturan. Itu berarti memilih fa'alhamaha fujuraha. Enggak. Kalau saya selamat, orang lain selamat, saya senang. Karena ini jalan milik bersama, jalan umum. Maka dia memilih fa'alhamaha wa taqwaha. Itulah ayat pertama, bahwa kita semuanya sebetulnya dibimbing oleh Al-Quran agar kita memilih wa taqwaha, tidak memilih fujuroha. Kan Nabi menyebutkan bahwa sepanjang Ramadan itu Allah membuka pintu surga, menutup pintu neraka, dan setan dibelenggu. Berarti kan harusnya semua orang sholat, semua orang puasa, semua orang baik. Tapi kok masih ada yang berbuat dosa dan maksiat? Padahal hadisnya sahih, dan hadisnya memang menyebutkan begitu, setan dibelenggu. Berarti kita pahami ayat tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham, ada nafsu. Semua kita ada dikasih oleh Allah nafsu. Enggak ada yang tidak dikasih nafsu. Kalau enggak ada nafsu, enggak bisa kita makan. Kita makan perlu nafsu makan. Tapi dengan Al-Quran itu kita memilih, saya dikasih nafsu oleh Allah, karena siang hari saya tidak boleh makan dan minum, saya kendalikan nafsu makan dan nafsu minum saya. Nanti saya menggunakan nafsu saya, nafsu makan, yaitu pada setelah azan maghrib. Berarti dia fa'alhamaha wa taqwaha. Itulah gambaran ringkas kenapa Al-Quran selalu membimbing manusia agar manusia memilih jalan-jalan takwa. Karena kalau memilih jalan takwa berarti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ayat 9 dan 10 itu hasil dari fa'alhamaha. Semuanya sama. Dikasih ilham oleh Allah, dikasih nafsu oleh Allah, dikasih potensi, kecenderungan atau keinginan. Maka kata Allah, kalau dia memilih jalan takwa, qad aflaha man zakkaha. Tapi kalau fa'alhamaha fujuraha, milih fujur, maka wa qad khaba man dassaha. Berarti berbahagialah Bapak Ibu jamaah sekalian, malam hari ini Bapak Ibu memilih fa'alhamaha wa taqwaha, dan kita jalankan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Caranya bagaimana? Memilih jalan-jalan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah itikaf yang dimuliakan Allah, ayat kedua yang kita tadaburi adalah surat Al-Baqarah 129. Karena temanya Al-Quran, ya kita rujuk Al-Quran. Hadirin wal hadirat, Nabi Ibrahim sangat tahu bahwa masyarakatnya saat itu membutuhkan yang bernama tilawatul Quran, membutuhkan yang bernama tazkiyah, membutuhkan yang bernama ilmu. Makanya saat beliau datang ke Mekah, doa beliau banyak, tapi di antara doanya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. 3 permohonan Nabi Ibrahim, ya Allah utus di tempat ini seorang rasul
Nanti Rasul itu melakukan 3 hal. Membacakan ayat-ayat-Mu ya Allah, kemudian mengajarkan Alkitab wal hikmah, serta membersihkan hati-hati mereka. Ayat ini berulang di Al-Quran sebanyak 3 kali. Tadi Al-Baqarah 129, doanya Nabi Ibrahim. Kemudian Al-Baqarah 151, bahwa semua nabi pun dahulu, semua rasul juga sama. Yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Seolah-olah bahwa tazkiyah, salah satu dari 3 tadi, itu adalah memang pokok dari semua nabi, semua rasul yang diutus oleh Allah. Membacakan ayat, alhamdulillah. Mengajarkan ilmu, itu bagiannya. Tapi yang ketiga adalah mentazkiyah, membersihkan hati umatnya, mensucikan jiwa umatnya. Kalau sudah bersih, maka mudah untuk beribadah, beramal soleh. Katanya dosa itu menghalangi orang beribadah, beramal soleh. Maka ketika kita akan beribadah, setelah beribadah pun kita mohon ampunan kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya, apalagi Rabbana dzalamna anfusana. Malam-malam Lailatul Qadar kita juga doa mohon ampunan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena ampunan itu kan berarti menghapus kotor, menghapus dosa, menghapus noda, menghapus keburukan. Kalau kotoran, noda, dosa, keburukan sudah dihapus, jadilah bersih. Karena dengan kebersihan orang bisa menjalankan iman, bisa menjalankan takwa. Dengan kebersihan orang bisa baik dengan siapapun. Tapi kalau masih ada kekotoran, maka sulit berbuat baik. Itulah rahasianya. Sampai Allah ulang 4 kali ya, 3 kali atau 4 kali? 4 kali. Al-Baqarah 129, Al-Baqarah 151, dan ada Ali Imran 164. Bahwa nikmat terbesar kepada hamba-hamba Allah adalah saat diutusnya Rasul, membacakan ayat-ayat Allah, membersihkan hati mereka, mengajarkan Alkitab wal hikmah. Ali Imran 164. Yang keempat, yang terakhir, insyaallah Bapak Ibu sangat hafal, Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal. 4 kali diulang, isinya sama. Dalam kaidah ilmu tafsir berarti pengulangan itu menunjukkan kepentingannya, keutamaannya. Jadi Ustaz ngulangi berapa kali, anak-anak tolong tidak bermain. Itu berarti penting, diulang lagi. Kalau diulang itu berarti penting. Kalau nggak diulang-ulang, udah nggak penting banget itu. 4 kali Allah ngulang. Nabi Ibrahim berdoa, kemudian dulu para nabi dan rasul juga sama. Nikmat kepada orang yang beriman adalah 3 tadi: baca Quran, membersihkan hati, dan mengajarkan ilmu dan hikmah atau kitab dan hikmah. Di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, Allah menegaskan dialah yang mengutus seorang rasul dengan menjalankan 3 tugas utama: yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Masya Allah. Berarti esensi dari Al-Quran adalah untuk kita baca, yatlu alaihim ayatihi, untuk dijadikan media mendapatkan ilmu. Dengan Al-Quran banyak sekali ilmu yang didapatkan oleh manusia. Afala yanzurun,
Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun. Banyak sekali. Tujuannya apa? Kita dapat ilmu dengan kita mempelajarinya, mengkajinya, memperdalamnya, merenungkannya, mentadaburinya. Banyak sekali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, wa yuzakkihim, membersihkan hati. Maka Allah juga tegaskan ada 3 jenis nafsu manusia. Yang pertama yang Allah sebut di surat Yusuf adalah innan nafsa la'ammaratum bisu. Surat Yusuf 53. Sesungguhnya kata Allah, nafsu itu lebih banyak mengajak kepada perbuatan buruk. Maka tadi ada yang nanya, setan dibelenggu kok masih ada yang berbuat dosa? Kan nafsunya enggak dibelenggu. Masing-masing itu urusannya. Allah sudah membelenggu setan, tapi nafsu Allah anugerahkan ke kita. Siapa yang mengendalikan? Masing-masing dong. Kan itu fitrah masing-masing. Makanya ada anak-anak yang lari-lari, ada anak-anak yang diem, ada anak-anak yang tidur, tapi ada anak-anak yang ngaji. Itu adalah berarti anak itu sama-sama dibekali oleh Allah ada anak-anak nangis, ada anak-anak tertawa-tawa. Berarti ada ada anak makannya banyak, ada anak makannya dikit. Itu berarti ada nafsu. Ini contoh ringan. Benar, setannya dibelenggu, tapi ada yang ada di dalam diri kita namanya nafsu. Nafsu yang paling berat. Makanya kan tadi qad aflaha man zakkaha, di surat Al-A'la qad aflaha man tazakka. Nafsu paling berat ayat 53 surat Yusuf. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Betul. Ada nafsu yang disebut al-ammarah, nyuruh berbuat. Lagi duduk-duduk, Pak. Ya, ada orang lewat. Nafsunya gimana? Gangguin aja deh. Itu dia. Ada yang enggak boleh diganggu. Malah orang lewat saya kasih jalan. Silakan Pak ke sini. Berarti dia mengendalikan nafsunya. Maka puasa kan intinya mengendalikan nafsu, al-imsaku. Setelah mengendalikan nafsu, maka hatinya jadi bersih. Kalau hati bersih, maka mudah beribadah dan beramal. Maka betul ada nafsul ammarah, tapi Allah juga mengatakan di ayat yang sama, Yusuf 53 apa? Illa ma rahima rabbi. Ternyata ada hamba-hamba Allah yang mampu mengendalikan nafsul ammarahnya. Sama enggak mata manusia kalau lihat uang? Sama Pak? Matanya ustadz, matanya ibu-ibu, matanya bapak-bapak sama enggak kalau lihat uang? Uang nganggur Pak, 5 gepok, 1 gepok 1 juta. Sama enggak matanya? Sama, enggak ngedip juga. Saya juga gini. Tapi itu ujiannya. Kalau ma rahima rabbi, ini bukan punya saya. Tapi kalau tidak ma rahima rabbi, kesempatan nih. Lagi sulit nyari duit, ada duit nganggur. Itu nafsul ammarah. Ada nafsul ammarah yang lebih dahsyat lagi. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang ibu yang sudah berbuat dosa, malah anaknya dibunuh karena dia malu anaknya lahir melalui perbuatan yang nista. Sudah pertama dosa, tambah dosa kedua, anaknya dibunuh atau dilempar di kolam. Ada juga yang masuk ke tong itu nafsul ammarah. Harusnya kan bagaimanapun aku sudah berdosa, aku hilang, ya mohon ampun kepada Allah. Tapi anak ini nggak ada dosanya.
Nah, saat dia betul-betul jaga anaknya berarti masih ada illa ma rahima rabbi. Nah, maka kita cari illa ma rahima rabbi. Di mana itu? Surat Yunus ayat berapa? 57 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. 57. Fungsi Al-Qur'an paling banyak di ayat ini. Mau'izah sebagai nasihat. Banyak nasihat-nasihat Quran, dari cerita, dari kisah, dari perumpamaan, dari penyesalan nanti di hari kiamat. Ada yang nyesel, pengen hidup lagi supaya bisa menjadi orang-orang soleh. Lah udah lewat kali waktunya. Nau'izo. Terus wasyifa'ul lima fis sudur, ada penawar dari penyakit-penyakit hati. Tadi hawa nafsu, al-ammaru bisu, fa'alhamaha fujuraha. Al-Quran yang membimbing, jangan ambil yang fujuraha, ambillah wa taqwaha. Karena setiap orang ada nafsu, ada kecenderungan, ada fitrah, ada ilham. Kalau bapak ibu gak ada nafsu, gak punya anak itu. Tapi itu yang diridhoi oleh Allah. Kan sampai dikatakan oleh Nabi, nyuapin makan ke istri saja kalau istri orang berdosa. Kan sahabat nanya, ini orang mohon maaf meletakkan ininya di tempat yang haram. Haram kata Nabi. Tapi kalau meletakkannya di sisi yang halal, berpahala dia. Sama-sama nafsu juga, ya, sama-sama makan juga. Ini makannya pada waktunya setelah maghrib, ini makannya jam 10 waktu puasa. Sama-sama makan kan? Tapi makan ba'da maghrib ini wataqwaha, karena tuntunan Nabi. Makan sebelum maghrib kalau puasa berarti fa'alhamaha fujuraha, berarti an-nafsul ammarah bis. Udah pak, setelah buka puasa ntar pura-pura ngeluh aja, pura-pura gini. Orang kagak ada yang tahu kok. Masuk aja ke masjid, ntar juga dikasih bukaan, padahal kagak puasa. Itulah an-nafsul ammarah bisu, dan itu beragam variasinya. Nafsul ammarah bisu katanya ada dua. Ada nafsu syaitoniyah, ada nafsu hayawaniyah. Lihat hewan, nggak peduli anaknya, nggak peduli temennya, nggak peduli yang satu kandang, satu komplek ayam, satu komplek, berantem nggak? Satu kandang, yang punyanya satu orang sama, harusnya kan akur. Kita satu kandang akur yuk, kita jaga kandangnya bersih-bersih. Enggak, namanya malah ada hewan yang dahsyat, anaknya dimakan. Itu nafsu hayawaniyah. Ada nafsu syaitoniyah kata Imam Al-Ghazali. Wah udah, isinya itu gitu. Fa'alhamaha fujuraha. Nah Ramadan ini kan memang Allah latih kita. Makan itu boleh, dan itu adalah fitrah kita. Tapi karena waktunya belum, jangan dulu. Bapak ibu tidur boleh enggak? Boleh. Dan fitrah. Dan itu nafsu. Lah kagak bisa tidur, sakit itu. Dulu ada orang gak bisa tidur, apa namanya itu? Insomnia ya. Gak bisa tidur, sakit karena menyalahi fitrah. Sampai ada obatnya supaya obati tidur. Kita alhamdulillah nggak pakai obat tidur, ya, nggak pakai makanan, nggak pakai minuman, datang aja ke masjid tidur. Nah itu berarti sehat dia. Ada orang pengen tidur harus minum, kita datang aja ke masjid langsung tidur, itu berarti sehat banget. Lah kalau nggak ada nafsu nggak bisa tidur, tapi kita lagi itikaf dikendalikan. Nah itulah fungsinya iman dan takwa, sehingga yang dipilih. Tapi semua orang, Bapak Ibu, kalau kita bicara enaknya jam 21.35, enaknya apa? Tidur. Enaknya
Makan. Enaknya mie, enaknya apa lagi Pak? Yang muda-muda nih tahulah enaknya apa. Tapi hebat nih yang muda-muda ke masjid. Kalau bicara enaknya, jam 10 malam enaknya apa? Ngopi misalnya. Wah enak itu Ustaz, enak tenan. Tapi ada ilama rahimah Rabbi. Ternyata ada orang-orang yang dijaga oleh Allah. Ini nafsunya sama, semua orang sama. Lihat yang merah suka, lihat yang kuning suka, sama semua. Yang mahal kan yang merah ya, 100.000. Sama Pak. Kalau yang lihat yang abu-abu kurang, abu-abu doang. Tapi kalau merah, wah 100.000 sama siapapun. Apakah dia orang yang sudah lanjut usia sama bab itu. Cuman karena dia sudah punya pengalaman, dia bisa mengendalikan nafsu. Dulu juga saya udah pernah, ternyata nggak bagus. Ya udah, dia tenang aja, udah tahu. Tapi yang baru melihat, wah ini namanya ajimum. Namun tetap saja ada yang dikecualikan oleh Allah, illa ma rahima Rabbi. Kita berharap kita yang dirahmati oleh Allah, sehingga meskipun ada nafsul ammarah, kita mampu mengendalikan diri. Wal kaziminal ghaidha wal afina aninas. Tapi potensinya ada. Bahkan mohon maaf, Nabi ada enggak nafsu? Ada. Tapi Nabi bedanya maksum, dijaga sama Allah. Kalau kita maklum, dimaklumin. Lah, kalau Nabi enggak ada nafsu, enggak mungkin ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla, telah berbuka masam dan berpaling. Betul? Tapi Nabi cuma sekali doang bermuka masam, karena dijaga oleh Allah. Nabi pernah ditegur, ada surat At-Tahrim. Wahai Nabi, kenapa yang halal kok engkau haramkan? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu. Nabi ini ya, apalagi kita. Maka Ramadan itu kan adalah dalam rangka kita mengendalikan. Karena nafsu adalah fitrah, enggak boleh dibuang, enggak boleh. Apalagi dibungkam, enggak bisa itu ya. Nggak bisa, karena itu sejak dilahirkan sudah ada fitrah. Di antara fitrahnya ada nafsu, ada ilham. Nafsul ammarah ada. Lihat anak kecil punya semuanya itu. Cuman ini anaknya bisa mengendalikan diri, ini nggak bisa. Remaja juga sama. Ini remaja yang di masjid seneng nggak kalau ngetrek? Seneng. Itu fitrahnya. Tapi daripada ngetrek merugikan banyak orang, udahlah saya ngetreknya di masjid. Ngetreknya nggak pakai motor, ngetreknya pakai baca Quran. Nah, nafsu yang kedua Bapak Ibu adalah nafsul lawamah. Surat Al-Qiyamah ayat yang kedua. Kalau sudah mampu mengendalikan nafsul ammarah, kita masuk pada tahapan kedua, la uqsimu bin nafsil lawamah wala uqsimu bin nafsil law. Apa itu nafsul lawamah? Kalau terjemahnya bebas adalah aku bersumpah kata Allah dengan hari kiamat. Aku bersumpah, ini Allah yang sumpah, berarti pasti ada. Bukan kita yang sumpah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, demi nafsu yang suka menyesali dirinya atas perbuatan ammarah bisu. Kan ammarah bisu kalau terkendalikan bagus. Enggak, kalau dia masih bagus dia menyesali. Namanya lawamah. Kenapa sih kemarin kok aku begini? Itu lawamah. Bagus, tapi enggak bagus amat. Tapi itu sudah level kedua, karena ammarahnya sudah. Jadi nafsu lawamah itu kadang mampu mengendalikan, kadang enggak mampu. Ya, kadang ngaji, kadang enggak, kadang sholat, kadang itu lawamah itu. Tapi setelah enggak sholat dia, ya Allah, kok aku enggak sholat? Menyesal. Yang parah itu enggak nyesel.
nggak puasa nggak nyesel, nggak sodako nggak nyesel. Itu nggak ada lawamanya, itu masih amarah aja kalau nggak ada nyesel. Sekarang kata Allah, kalau ada penyesalan itu nafsu tapi sudah lebih bagus, namanya nafsul law. Tapi nyeselnya nyesel yang baik ya, bukan nyesel yang buruk. Nyesel kemarin nggak ikutan nih mukulin orang, itu bukan nafsul lawamah. Tapi nyeselnya, kenapa kemarin kau mukulin orang ya? Padahal kan orang itu nggak bersalah. Itu nafsul lawamah. Nyesel saya nikah sama dia. Itu bukan nafsul lawamah, itu amarah. Coba nggak nikah sama dia, nggak jadi gini-gini amat. Itu nggak boleh. Fa innalau taftahu amalas syaitan. Jadi nafsul lawamah itu kalau orang bersalah dia langsung menyesal. Kalau menyesalkan nggak mau mengulangi lagi. Kalau ngulang lagi amarah bisu lagi. Jadi ibarat apa itu yang ular tangga ya. Udah gini turun lagi. Udah nomor sekian turun lagi, amarah lagi. Udah nyesel, amarah lagi. Hati-hati ya. Naik turun itu lawamah. Nah, lawamah itu kata para ulama adalah dari kata lama yalumu, kadang menyalahkan, menyesali, ya manusiawi. Semua orang pernah merasakan itu. Sahabat Umar juga pernah merasakan, langsung menyesal, nangis sejadi-jadinya. Iya kan? Sampai dia nggak tahan ketika adiknya Fatimah radhiyallahu anha membaca surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardi was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'ala arsy-istawa. Langsung dia penyesalannya itu puncak. Kenapa sih aku kok benci Muhammad? Dia gitu. Akhirnya, "Dek, mana itu rumahnya Muhammad?" Nggak bisa bang, kata Fatimah, nggak bisa. Aku nggak akan beritahu. Ini aku mau ketemu. Nggak bisa bang, abang nggak boleh ketemu. Karena adiknya takut Umar datang malah nyampet Nabi gitu kan, kalau orang sekarang. Nggak kasih. Aku mau ketemu karena aku mau. Kalau gitu, tapi jangan sama aku, sama Ali. Ali datang. Karena kalau ada apa-apa, Ali kan bisa ya melawan lah dalam tanda kutip, bisa nahan diri. Ya udah sama Ali ditemenin. Bener nih, Umar ternyata sudah menyesali perbuatannya, ingin bertemu baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Nah, banyak sekali kisah nafsul lawamah. Itu ada di hadis Bukhari, orang membunuh 100 nyawa. Saat membunuh itu amarah tinggi banget itu. Tapi hebat, di akhir ayatnya dapat nafsul lawamah, nyesel, pengen bertaubat. Allah kasih pintu tobatnya. Jadilah dia termasuk penghuni. Hebat kan? Tapi jangan mau kayak dia. Saya nggak apa-apa Ustaz, saya ini dulu, dosa dulu, ntar kan saya tobat. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emang punya engkong lu surga? Yang ngatur emang siapa? Ya, pokoknya muda foya-foya saat, ntar tua kaya raya, mati punya orang dalam, jangan-jangan ya. Kan kaidahnya sama, orang beramal itu semuanya dicatat, amal baik dicatat, amal buruk ya kan gitu ya. Dan gak ada batas usia, selama dia baik, mau muda, mau tua, mau lanjut usia tetap dapat paha. Iya. Nah, kalau sudah selesai, maka ini nafsu yang paling tinggi, yang paling bagus. Itulah nafsu yang dekat dengan Al-Quran, namanya an-nafsul mutmainnah. Al-Fajr 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Udah ujungnya wadkhuli jannat. Itu dia sudah melalui dua jenis nafsu. Amarah sudah lewat, lawamah sudah lewat.
Tapi sepanjang hidup kita akan diuji oleh Allah. Kuat enggak nafsul ammarah? Dikit-dikit ammarah, kagak kuat. Lihat ayam masuk rumah bukan punya dia, main sembelih aja. Itu ammarah. Setelah itu lawamah. Oh iya, kalau ayam masuk enggak boleh deh, aku sembelih bukan punya aku. Menyesal kan? Dia minta maaf, saya yang punya. Itu bagus. Kalau dia tahan, jadi nafsul mutmainnah. Oh, ternyata ayam masuk ke rumah kalau bukan punya aku nggak sembelih, hatiku tenang. Kalau aku sembelih, aku nggak tenang. Nah, itu nafsul mutmainnah. Maka Ramadan kan mengajak kita mendapatkan ya nafsul mutmainnah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, di surat Ar-Ra'd, dengan mengingat Allah dengan berbagai caranya. Itulah yang akan orang itu nafsunya jadi mutmainnah. Banyak yang memahami betul ayatnya ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub ya. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Surat Ar-Ra'd 28. Tidak otomatis. Makanya tadi ada an-nafsul mutmainnah juga by proses. Enggak tiba-tiba. Sahabat Umar enggak tiba-tiba. Sahabat Abu Bakar enggak ujuk-ujuk. Proses panjang dia. Pernah nyakiti Nabi? Pernah. Pernah melakukan dosa? Pernah. Pernah berbuat salah? Pernah. Nah, tapi itulah tahapan yang dilaluinya. Saya dulu memang nafsul ammarah. Saya berusaha menjadi nafsul lawamah. Kemudian pada akhirnya ala bizikrillahi tatmainnul qulub, artinya nafsunya itu mutmainnah. Apa arti mutmainnah? Tenang, terkendalikan, ya, tidak mudah disulut emosi, tahan terhadap godaan, tidak mudah melakukan dosa dan perbuatan maksiat. Maka ayat yang lain yang Allah sampaikan adalah fasanu yassiruhu lil yusra fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Nanti ayat 8 sampai 10 di akhir ayatnya fasanu yassiruhu lil usra. Di dalam terjemah kita mendapatkan maknanya maka kami mudahkan dia untuk kemudahan, fasanu yassiruhu lil yusra. Ada pula terjemah ayat 10-nya maka kami mudahkan dia untuk kesulitan. Karena al-usra artinya kesulitan, al-yusra artinya kemudahan. Tapi pertanyaannya hadirin wal hadirat, kalau fasanu yassiruhu lil yusra mungkin oh iya, orang dimudahkan untuk kemudahan. Ini ada dimudahkan untuk kesulitan. Tapi artinya bukan kalau nggak bisa dipersulit kenapa dipermudah, enggak. Tapi bagaimana kok orang dipersulit untuk berbuat kemudahan? Aneh kan? Kalau dimudahkan untuk kemudahan, iya, nyambung. Dimudahkan untuk kemudahan. Ini dimudahkan untuk Maka kita baca pendapatnya sahabat Ibnu Abbas. Al-yusra makna al-khair, al-usra makna asyar. Jadi ada orang yang dimudahkan berbuat baik, fasanu yassiru lil yusra. Ada orang yang dimudahkan berbuat buruk. Contohnya gini, kalau kita berbuat baik itu selalu ada alasan tidak berbuat baik, berarti tidak dimudahkan, Tapi kalau mau berbuat jahat selalu ada kesempatan. Nah itu berarti dipermudah berbuat. Yang paling bagus itu dipersulit untuk berbuat jahat.
Mau berbuat jahat, ketahuan dulu, nggak jadi kan bagus. Nggak jadi kan? Itu berarti dipersulit untuk berbuat jahat. Tapi giliran mau ke masjid, ada yang ngajak, berarti dimudahkan berbuat baik. Giliran pengen saya umroh, ada yang ngasih tiket. Ada yang itu wallahu a'lam. Tapi dimudahkan berbuat baik. Wah, saya mau puasa, mau itikaf, ada orang yang ngajak, yuk bareng itu dimudahkan. Maka dimudahkan berbuat kemudahan itu artinya dimudahkan berbuat baik. Dan enggak mungkin kalau hatinya tidak bersih dimudahkan berbuat baik. Tapi kalau orang hatinya bersih dimudahkan berbuat baik. Sebaliknya ada yang dimudahkan berbuat jahat, enggak ketahuan terus, itu dimudahkan berbuat jahat. Ya, ada yang bantu terus, itu dimudahkan berbuat. Pak, Bapak mau ngambil itu ya? Iya. Sini saya bantu Pak. Itu berarti dimudahkan berbuat. Bener Pak, saya lagi butuh bantuan nih. Ayo, aku bantu. Aku kan di dalam tinggalnya. Kamu kan di luar. Tenang aja. Kamu yang saya yang masuk. Nanti kamu yang ambil ya, jangan saya. Nanti saya ketahuan. Itu dimudahkan berbuat. Masya Allah, kehidupan itu seperti itu ya. Maka ayat tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ramadan itu kan orang dilatih mengendalikan nafsu, padahal itu sesuatu yang mubah kalau bukan Ramadan. Makan minum boleh, bahkan bisa sunnah. Tapi sepanjang siang Ramadan enggak, berarti nafsunya nafsu mutmainnah. Atau lawama dulu. Kalau lawama kan iya, coba enggak Ramadan, aku makan itu. Itu masih lawama itu. Kalau mutmainnah, tenang aja. Nanti juga maghrib makanannya lebih banyak dari ini. Gitu. Itu nafsul siang hari makanan cuman gitu doang. Coba maghrib makanannya serba ada. Dari kolak, lontong, apalagi? Itu berarti nafsunya mutmainnah. Tenang aja. Nanti kan tidur bisa besok pagi. Itu berarti dia mutmainnah. Sayang banget sih. Banyak sekali ya. Sayang banget. Itulah makna dari ayat agung dari Al-Quran. Karenanya kenapa Al-Quran menyebutkan tadi surat Yunus 57 ya. Nasihat, syifa tadi, obat penyakit diantaranya nafsu. Kemudian ada wahudan, petunjuk, warahmatun lil mu'minin, rahmat bagi orang beriman. Kul bifadillah, alhamdulillah Ustaz, barakallahu fi, fa'alhamaha wa taqwaha. Ini kopinya datang. Sudah tahu banget, saya udah ngantuk-ngantuk banget ini. Masya Allah Bapak Ibu, hebat itu. Jadi ketika sudah muncul keinginan-keinginan buruk, maka Allah mengingatkan Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, penawar dari penyakit-penyakit hati. Ada hasad, ada iri, ada su'uzon, ada macam-macam. Karena di surga tidak boleh orang yang masih hasad, nggak boleh masuk surga itu orang-orang hasad. Dibersihin dulu Pak. Kalau udah masuk, yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Salam dulu dong. Salam itu kan kebersihan, kesejahteraan, kedamaian. Kalau masih iri, entar dulu, irinya dibuang dulu. Kalau udah selesai, masuk surga, kira-kira gitu. Tapi bukan segampang itu ya. Makanya kata para ulama, sahabat itu sama, nggak ada yang beda. Kalau bicara nafsu dengan kita sama aja. Mereka butuh makan, butuh minum, butuh macam-macam kan? Nggak ada yang beda. Tapi bedanya mengendalikan atau tidak mengendalikan. Bedanya mereka itu sudah mutmainnah. Seorang Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu an. Itu kalau nafsunya enggak tenang, lihat sahabat Utsman rumahnya banyak, kekayaannya bejibun, pasti dia iri. Utsman enak banget, aku enggak punya rumah.
udahlah, saya ambil aja satu rumahnya. Kalau dia datang pun Utsman akan ngasih. Misalnya Bilal mengatakan, Utsman gitu. Kalau kita us manggilnya ya. Utsman, rumahnya boleh enggak? Satu kasihan aku. Utsman mengatakan, ambil. Tapi Bilal enggak begitu, ya. Kenapa? Ya hatinya tenang. Saya di masjid tidur tenang aja kok. Enggak ada masalah kan? Karena Bilal tinggalnya di masjid. Namanya ada Ahlus Suffah yang di belakang Masjid Nabawi. Itu 60 sahabat tinggal di masjid, enggak punya rumah. Itikafnya bukan hanya Ramadan, Saban malam itikaf. Sahabat sama, bedanya apa? Mereka itu dengan kita bedanya mampu mengendalikan nafsu. Qad aflaha man. Emang dulu orang enggak suka duit. Dulu enggak ada duit ya. Emang dulu orang enggak suka kaya? Suka. Emang dulu orang gak suka sehat? Suka. Tapi bedanya qad aflaha man zakkaha. Yang kedua kata para ulama, sahabat itu sama aja dengan kita dari struktur tubuhnya, ya, sama kan? Mata butuh rehat, tangan butuh pegangan kan gitu ya, perut butuh asupan. Emang perutnya dari apa? Sama kan? Kecuali sahabat perutnya dari apa ya? Enggak butuh minuman, enggak butuh makanan. Butuh mereka. Yang membedakan mereka dengan kita adalah mengendalikan nafsunya. Utsman kaya banget, kalau dia mau segalanya dia bisa lakukan, tapi beliau tidak. Bilal enggak punya apa-apa, kalau mau dia maksain aja sahabat kaya untuk bantu dia, tapi beliau tidak. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha. Karenanya Allah menyebutkan di surat Toha bahwa orang yang sudah bagus hatinya itu adalah akan mendapatkan surga. Zalika jazaa'u man tazakka. Surat ini saya salah ngetiknya. Zalika jazaa'u man tazakka. Surat Toha 76. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man. Surga Aden mengalir di bawah sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Kata Allah, itulah balasan bagi orang yang suka membersihkan hatinya. Disiapkan apa? Jannatu Aden. Surat Toha 76. Maka orang berpuasa pun disiapkan surga khusus. Satu saja keunggulan orang puasa, mengendalikan boleh orang suami istri ini, tapi ketika puasa enggak. Boleh makanannya halal ini, tapi ketika puasa enggak. Kalau marah enggak boleh ya? Boleh marah ini enggak. Tapi kan menunjukkan Allah melatih kita sepanjang puasa, aspeknya pengendalian nafsu, kebersihan hati, maka ibadahnya lancar. Maka sholat pun meskipun malam mau sholatnya. Coba kalau luar Ramadan, bangun malam gampang apa sulit? Ramadan enggak dibangunin, bangun sendiri kadang-kadang itu ya. Sahur pertama memang kudu dibangunin. Ini sahur malam 23, enggak usah dibangunin, bangun sendiri. Malah nyari makanan sendiri. Karena sudah otomatis, kan sudah dilatih setengah bulan. Udah mudah. Luar biasa. Maka di ayat 58-nya surat Yunus tadi adalah Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, kalian layak berbahagia, bersukacita. Itu lebih baik dari semua yang kalian kumpulkan dari dunia dan isinya. Kenapa? Dunia dan isinya baik kalau hatinya baik. Dunia dan isinya enggak baik kalau hatinya enggak baik. Tapi dunia dan isinya enggak boleh dibuang. Itu anugerah Allah. Enggak boleh dibuang.
apalagi dimubazirkan, nggak bisa. Tapi dunia dan isinya diambil untuk membersihkan diri. Kalau membersihkan diri, maka dunia dan isinya akan digunakan hanya untuk berbuat kebaikan. Jika tidak, maka dunia dan isinya digunakan untuk perbuatan dosa dan maksiat. Itulah kenapa Ramadan Allah sebutkan, tadi ayatnya dibaca oleh Ustaz, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, kita baca terjemahnya, agar kalian bertakwa. Betul, itu terjemahan umum. Gimana kalau kita terjemahkan seperti ini, la'allakum tattaqun, agar kalian lebih bertakwa. Agar kalian bertakwa, benar. Agar kalian lebih bertakwa, benar pula. Tapi mari kita lihat apa alasannya. Bapak Ibu, kita sholat, kita puasa, kita beribadah, itu kan sudah kita jalanin sebelum Ramadan. Kan kita jalaninya bukan Ramadan doang. Sholat saban hari, zakat saban tahun, yang ASN saban bulan berarti. Infak sedekah saban masuk masjid, berarti kan sebelum Ramadan udah. Berarti sebelum Ramadan kita sudah bertakwa. Nah, Ramadan itu la'allakum tattaqun, supaya lebih bertakwa. Maka di Ramadan kita udah di sebelum Ramadan udah sholat, di Ramadan meningkat. Di sebelum Ramadan kita udah berbuat baik, di Ramadan kita lebihin, supaya la'allakum tattaqun, artinya agar kalian lebih bertakwa. Buktinya siap i'tikaf, siap baca Quran, siap ngaji, siap beramal soleh, bahkan jumlahnya, kuantitasnya, kualitasnya, waktunya, semuanya lebih. Maka la'allakum tattaqun, agar kalian lebih. Kecuali sholatnya cuman Ramadan doang, kecuali ngajinya cuman Ramadan doang, maka la'allakum tattaqun artinya supaya bertakwa. Alhamdulillah jadi bertakwa dia Ramadan. Tapi kalau yang sebelum Ramadan sudah ibadah, sudah bagus, maka Ramadannya la'allakum tattaqun, supaya lebih bertakwa. Sehingga dengan demikian Ramadan adalah peningkatan, bulan meningkat, bulan bertambah. Ramadan banyak banget tambahan kita. Tambahan sholat, ada taraweh, tambahan ngaji aja khatamnya berapa kali-kali aja berapa gitu kan, berapa kali aja berapa. Ya, infaknya juga nambah. Alhamdulillah Ramadan ini budgetnya juga nambah, makanya yang bagus kan nambah. Malah ada juga yang bilang, Ustaz, Ramadan saya nambah. Wah bagus Bu, nambah apanya? Nambah beratnya Ustaz. Itu janganlah. Tapi nambah juga bagus. Asal nambah berat, nambah juga iman, nambah takwa, nambah amal, nambah ibadah. Yang jelas Ramadan itulah la'allakum tattaqun, agar kalian lebih bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian lebih bersyukur. Maka kita mengakhirkan atau mengisi akhir-akhir Ramadan dengan ibadah-ibadah yang semakin meningkat, supaya apa? Supaya kita semakin bertakwa, lebih bertakwa, dan tidak ada balasan lain bagi orang yang bertakwa melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah rahasianya Quran dan kebersihan hati. Dari mulai awal memang Allah bekali, namanya nafsu, tapi Allah siapkan hati. Kata Nabi, di dalam tubuh manusia ada hati, ada segumpal daging. Kalau baik semuanya, enggak otomatis itu, tapi pakai prosesnya apa?
membersihkan hati. Kalau dibiarin hati enggak bersih, dia dibiarin. Sama dengan pakaian, dibiarin kotor. Karena hati kita ketemu macam-macam. Mata kita lihat macam-macam, telinga kita dengar macam-macam. Kan hati itu kata Nabi bersih. Iya, bagi yang bersihin. Yang enggak bersihin ya kotor. Saya nanya hati saya, Ustaz. Nanya dulu, hatinya bersih apa belum? Kalau nanya ke hati yang bersih, jawabannya bagus. Nanya hati yang kotor, jawabannya itu maksudnya. Supaya hati itu selalu dijaga, dibersihkan. Maka insya Allah jika demikian, maka Ramadan kita berarti kita sudah mampu memenuhi tujuan dari ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Demikian hadirin para jamaah itikaf yang dimuliakan oleh Allah, beberapa catatan kita dari ayat-ayat Al-Quran yang sangat agung. Kita berharap kepada Allah, memohon mudah-mudahan sepanjang Ramadan ini dari semua amal ibadah kita Allah berkenan menerimanya dengan balasan yang berlipat ganda. Dan jika masih ada nafsul ammarah, masih ada nafsul lawamah, maka kita mohon kepada Allah agar di malam-malam terakhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala berkenan menggolongkan kita golongan yang an-nafsul mutmainnah, sehingga nanti dipertemukan dengan orang-orang soleh yang sudah dilayakkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf apabila ada khilaf. Jazakumullah khair kepada semua pengurus dan panitia itikaf yang luar biasa, jamaah yang selalu memakmurkan masjid ini. Tentu tidak ada balasan lain, hanya Allah lah yang kuasa untuk membalasnya. Di dunia Allah tambahkan kebaikan kita, di akhirat Allah siapkan surga yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan dulu ke MC kita. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.